khotbah dari khotbah yang mati. Kami butuh firman yang menghidupkan. Seperti Petrus kami berkata, kepada siapakah kami harus pergi? Sebab sesungguhnya perkataanmu adalah roh dan hidup itu sendiri. Ialah roh kami dihidupkan, roh kami bergirang, roh kami sama seperti dua muridmu ke Emmaus ketika mereka mendengar engkau bicara. Tiba-tiba mereka berkata, bukankah hati kita terbakar menyala-nyala? Dan biarlah hari ini kami temukan hati kami, spirit kami, roh kami kembali lagi dibakar oleh api yang kudus, api yang hidup, Engkau sendiri ya Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau. Satu perjumpaan dengan Tuhan mengubah segala sesuatu dalam hidup kami. Satu perjumpaan dengan Tuhan memberi kemenangan dalam seluruh kehidupan kami. Kami butuh encounter, kami butuh perjumpaan dengan Engkau. Kami butuh berjumpa dengan Engkau. Bartimeus berjumpa dengan Engkau, hidupnya berubah. Perempuan yang punya anak yang sementara dirasuk oleh setan berjumpa dengan Engkau, hidup anaknya, hidup mamanya berubah. Kami butuh perjumpaan dengan Engkau. Lazarus berjumpa dengan hidupnya berubah. Sakeus berjumpa dengan Engkau, hidupnya berubah. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Engkau tanpa mengalami sebuah perubahan kehidupan. Kami butuh berjumpa dengan Engkau hari ini. Kami butuh berjumpa dengan Engkau. Syadamaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bawa kami masuk pada ruang maha kudus-Mu, berjumpa dengan Shekinah glorinya Tuhan. Dalam nama Yesus, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama yang paling kami sayang, nama yang paling kami cinta, nama yang paling berharga dalam hidup kami, nama yang tidak akan pernah kami lepaskan. Dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sungguh-sungguh, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan. Shalom, selamat berjumpa dengan Anda sekalian, baik offline maupun online. Dalam perjalanan kemari saya merasa ada sesuatu yang harus saya sampaikan, sehingga saya sengaja mengubah apa yang harusnya saya sampaikan pada Anda pada hari ini. Rut pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Anda tahu tentang cerita Rut. Cerita kisah tentang Rut dimulai dari kisah suami istri dan dua orang anak, Elimelek dan Naomi, suami istri dan punya dua orang anak, Mahlon dan Kilion. Ketika Bethlehem, kota di mana kampung halaman mereka berada, mengalami kelaparan, mereka keluar dari Bethlehem pergi ke Moab. Dan setelah sekian tahun mereka ada di Moab, dua anaknya mengambil istri masing-masing dari daerah Moab, Orpa dan Rut. Setelah sekian lama lagi berlalu, tiba-tiba kita temukan bahwa terjadi kematian atas keluarga ini, mulai dari sang ayah Elimelek, dua orang anak laki-laki Mahlon dan Kilion, sehingga ketika kehilangan tulang punggung ekonomi dalam keluarga, Naomi sang ibu memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanannya, Orpa sang menantu kemudian memilih untuk kembali dan menetap pada kampung halamannya Moab, sementara sang menantu satunya Rut memilih untuk berjalan bersama-sama dengan sang mertua. Dalam perjalanan pulang sampai ke Bethlehem ini yang terjadi, Rut pasal 1 ayat 19. Rut 1 ayat 19 sampai 21, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem, Bethlehem rumah roti. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, pleasure, kesenangan, kesukaan, tetapi sebutkanlah aku Mara. Mara berarti kekecewaan, kepahitan, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang mara, banyak yang pahit kepadaku.
Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kembali ayat 19, Anda perhatikan baik-baik. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika, garis bawahi kata ketika. Bagi Anda dan saya yang berbahasa Indonesia, kata ketika menjadi kata biasa bagi kita. Sebab kata ketika menunjukkan kata waktu. Tetapi bagi orang Inggris, Alkitab bahasa Inggris menarik. Sebab Alkitab bahasa Inggris tidak menggunakan satu kata seperti kita, ketika. Tetapi bahasa Inggris menggunakan satu kosakata atau frasa kata tertentu. It came to pass. Sehingga dia tidak bicara soal when, sebab kalau when maka kita akan lalukan begitu saja. Tetapi dia menggunakan satu kosakata, frasa kata tertentu. It came to pass. Frasa kata it came to pass berarti ada satu jenjang waktu tertentu. Bahasa Ibraninya wahaya. Ada satu jenjang waktu tertentu, ada satu masa tertentu yang memaksa orang untuk membandingkan kehidupannya di waktu yang lalu dengan waktunya hari itu. Ketika Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem dan Alkitab berkata, it came to pass. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Naomi akan membandingkan hidupnya hari itu dengan kehidupannya dulu ketika dia keluar dari Bethlehem. It came to pass menunjukkan ada satu jeda waktu. Dan buat saya ini sesuatu yang sangat penting, sebab bagi saya pribadi, nomor satu, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Ada hal-hal dalam hidup ini hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Sekali lagi ya. Ketika dia berkata it came to pass, berarti ada hal-hal dalam hidup ini yang Anda tidak akan pernah bisa buktikan dengan kata-kata. Ada hal-hal dalam hidup ini hanya bisa dibuktikan dari apa yang kita perbuat, dari waktu yang berjalan, berlalunya waktu. Saya beri contoh, kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Gak peduli berapa manis janji pernikahan di depan pendeta, tetapi kata-kata hari itu tidak akan pernah bisa membuktikan kesetiaan seseorang. Walaupun di depan pendeta berkata, aku berjanji bahwa kami akan sehidup semati, tetapi dalam pikiran kalau dia mati gua hidup. Sehidup semati, satu hidup. Nggak bisa. Kesetiaan tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari perbuatan kita, dari berlalunya waktu. Kalau kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu, sederhana. Berarti iman pun tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Iman hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Kenapa? Sederhana, sebab iman dan setia dalam bahasa perjanjian baru hanya punya satu kata, pistis. Pistis bisa berarti iman, pistis bisa berarti setia. Sama seperti dalam perjanjian lama, orang Ibrani tidak punya kata untuk taat. Sebab kata taat dan kata mendengar hanya punya satu kata yang sama, shema. Artinya kalau kamu mendengar, kamu harus taat. Kalau kamu tidak taat, artinya kamu tidak mendengar. Amin. Buat Tuhan sederhana. Kalau kamu dengar, kamu mesti taat. Kalau kamu dengar firman Tuhan, kamu mesti taat firman Tuhan. Kalau kamu tidak taat, buat Tuhan sama saja tidak mendengar. Sama, dalam arti iman dan setia sama. Kalau kamu beriman berarti kamu harus setia sampai akhir. Kalau kamu tidak setia sampai akhir, sama saja kamu tidak beriman. Makanya Ibrani 13 menarik. Ibrani 13, penulis Ibrani berbicara kepada dua jenis pemimpin. Pemimpin yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17. Dan pemimpin yang sudah mati, Ibrani 13 ayat 7.
Tetapi perlakuan terhadap dua pemimpin ini berbeda. Kepada pemimpin yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17, dia berkata, tunduklah kepada mereka, taatilah mereka, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tetapi menariknya Ibrani 13 ayat 7 kepada pemimpin yang sudah mati, dia berkata, teladanilah iman mereka. Tunggu dulu, pertanyaannya adalah, kenapa penulis Ibrani berkata teladanilah iman pemimpin yang sudah mati? Kenapa dia tidak berkata teladanilah pemimpin rohani yang masih hidup? Jawaban sederhananya adalah sebab iman tidak akan pernah bisa diukur dari awal pertandingan. Iman tidak bisa diukur dari pertengahan pertandingan. Iman hanya bisa diukur dari akhir pertandingan. Makanya dia berkata, kepada yang masih hidup, tunduk taat. Tetapi kepada mereka yang sudah mati, teladanilah. Kenapa? Sebab kamu bisa melihat iman seseorang pada akhirnya. Tunggu, jangan salah ngerti. Besarnya iman orang Anda bisa lihat sekarang. Anda bisa, imannya Pak Doni gede ya waktu saya melakukan sesuatu yang besar. Tapi Anda tidak bisa berkata, berarti Pak Doni beriman terus. Tidak bisa. Hari ini saya boleh punya iman yang gede, besok belum tentu dan belum tahu apa yang akan terjadi pada saya. Apa keputusan saya? Makanya dia berkata, lihat sampai akhir. Kenapa harus lihat sampai akhir? Sebab besarnya iman bisa terlihat sekarang, tetapi besar ukuran iman tidak bisa diukur sekarang. Ukuran iman hanya bisa diukur ketika saya menyelesaikan sampai akhir. Makanya Paulus senada dengan penulis Ibrani, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Kenapa dia bicara soal mengakhiri pertandingan iman? Sebab memang benar, iman cuma bisa diukur di akhir, tidak bisa diukur di awal. Makanya kemudian orang menjadi kecewa. Alkitab sudah bilang kalau kecewa sama pemimpin rohani, Alkitab sudah bilang memang lihat orang, teladani orang bukan dari awal. Lihat dan teladani orang sampai akhir. Sebab yang bertahan sampai akhir lah yang disebut setia. Yang bertahan sampai akhir lah yang disebut beriman. Kalau kesetiaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, hanya bisa diukur dari apa yang kita perbuat dari berlalunya waktu, iman pun sama. Janji Allah dalam hidup seseorang pun tidak bisa diukur dengan kata-kata. Janji Allah dalam hidup seseorang hanya bisa diukur dari berlalunya waktu. Waktu kita mengalami kesulitan hari ini dan mana janji Tuhan? Tunggu, kalau Anda belum alami berarti mungkin belum selesai. Makanya penutup kitab Yosua kan menarik. Segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Kapan itu ditulis? Di akhir. Dia tidak tulis di awal. Kebaikan Tuhan tidak bisa rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena mengalami sesuatu Tuhan jelaskan kayak apapun juga. Kalau Anda sementara mengalami tekanan, Anda tidak akan pernah mengerti. Tuhan cuma bilang tunggu sampai akhir. Sebab di akhirlah baru kita akan melihat satu hal, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dia selalu menepati janjinya, dia tetap Tuhan yang baik. Kesetiaan Tuhan hanya bisa dilihat di akhir. Kesetiaan Anda dan saya pada Tuhan hanya bisa dilihat di akhir. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita lihat di akhir. Dia berjalan sampai akhir. Sangat disesalkan ada banyak orang berhenti mengikuti dia di pertengahan. Dia bilang tunggu sampai akhir. Yang kedua, ketika Alkitab menggunakan kalimat it came to pass, ketika itu berlalunya waktu, dia bawa Naomi pada tempat yang sama. Artinya Alkitab mau mengajarkan kepada kita, ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita mengerti hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa kita mengerti pada pengalaman kedua. Sekali lagi, nanti sebentar saya beri contoh.
ketika dia membawa Naomi kembali ke Bethlehem dan berkata, it came to pass. Setelah berlalunya waktu, Alkitab mau mengajarkan kepada kita kedua, bahwa ada hal-hal yang Anda tidak akan pernah bisa dapatkan hanya dari perjumpaan pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa kita temukan justru pada perjumpaan yang kedua. Saya beri contoh dalam Alkitab. Yakub ketika keluar dari rumah bapaknya hanya dengan baju apa adanya, bekal apa adanya, sampai di sebuah daerah bernama Luz. Saking capeknya ketiduran, Anda masih ingat? Tengah malam dia dapat mimpi ada tangga menjulang tinggi dari bumi sampai ke sorga. Malaikat naik turun di situ. Dan Yakub ketika bangun berkata, wow, sesungguhnya tempat ini dahsyat. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya. Dan dia berkata, ini sesungguhnya adalah Bet rumah El Allah. Inilah rumah Allah. Kemudian dia bangun mezbah dan berkata, seandainya Tuhan memberkati aku melimpah ketika aku kembali, maka ini yang akan aku lakukan dan lakukan. Ketika dia mengerti bahwa itu Betel, itu rumahnya Allah, dia buat perjanjian dengan Tuhan. Kalau Tuhan membuat aku kembali dalam keadaan diberkati, aku akan lakukan A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya. Setelah sekian lama, Anda tahu ceritanya, ketika anak-anak Yakub satu kali buat kesalahan sehingga satu kota orang mau membunuh mereka, Yakub kemudian pikir, mesti lari kemana? Tiba-tiba dia ingat dulu Esau mau bunuh dia lari sampai di Betel. Dan di Betel dia minta perlindungan dan berkat Tuhan. Di Betel lah dia temukan janji dan perlindungan berkat Tuhan. Itu sebabnya dia pikir, oh sekarang ada orang kejar saya juga, mau bunuh saya dan anak-anak saya, berarti saya harus kembali lagi ke Betel. Minta lagi janji Tuhan di Betel. Dan dia boyong anak-anaknya, ayo kembali ke Betel. Tapi waktu mereka sampai di Betel tengah malam, tiba-tiba Yakub sadar satu hal. Dia ingat waktu dia keluar hanya dengan baju apa adanya, bekal apa adanya. Hari itu dia kembali dengan segala kelimpahan. Tiba-tiba dia berkata, sesungguhnya Tuhan sudah memberkati aku dengan berkelimpahan. Dan hari itu dia datang bukan ke Betel, rumah Allah. Dia robah nama Betel menjadi El Betel. El Allah, Bet rumah, El Allah, Allah dari rumah Allah. Perjumpaan pertama dia ketemu berkatnya, perjumpaan kedua dia ketemu pribadinya. Ada hal-hal yang Anda dan saya tidak akan pernah mengerti hanya dari perjumpaan pertama. Ada hal-hal yang Anda hanya bisa alami pada perjumpaan kedua. Jangan puas dengan perjumpaan pertama dengan Tuhan. Ngalami pewahyuan kedua. Dan terus baru berjumpa dengan dia. Day every day, tiap hari. Ada selalu sesuatu yang baru yang Tuhan. Amin. Sama Anda ingat Elia dan Elisa ketika Elia mau naik ke surga. Mereka pindah dari kota demi kota. Anda ingat? Dari Gilgal pergi ke Betel, dari Betel pergi ke Yeriko, dari Yeriko pergi ke Yordan, menyeberangi Yordan, Elia naik ke surga. Dan yang menariknya, tiap kota yang mereka singgah, mulai dari Betel, Yeriko, Yordan, selalu kan ada rombongan nabi yang keluar, betul? Ketika sampai di Betel, dari Gilgal sampai di Betel, rombongan nabi di Betel keluar dan berkata, Elisa, kamu tahukah bahwa gurumu Elia akan naik ke surga? Kalau Elia sudah naik ke surga, tinggal saja di Betel. Betel bicara tentang rumah Allah. Ingatkan cerita Yakub dapat mimpi ada tangga besar. Ini kediamannya Tuhan, sumber segala berkat dan pertolongan Tuhan. Di sini loh Betel. Suasana rohani yang paling mantap. Semua kecap memang nomor 1, nggak ada nomor 2. Kalau Elia udah naik, lu tinggal di sini, kita paling enak, tinggal di sini. Elisa berkata, enggak, saya akan jalan terus dengan Elia. Sampai di Yeriko sama kan, yang keluar rombongan nabi kan, promosinya apa? Sama. Rombongan nabi yang keluar dari Yeriko berkata, sudah gak usah pikir Betel mah ya udah zaman lalu. Tapi kita, kamu tahu kan, Yeriko bicara tentang kemenangan.
Ini kemenangan yang besar, suasana rohani nggak perlu diragukan. Kita yang paling mantep. Kalau sana teologi kemakmuran, kita teologi kemenangan. Pokoknya sana diberkati, kita ngalahin terus. Ikut kita aja, paling enak tinggal di sini. Semua kecap memang nomor 1, nggak ada nomor 2. Sama di Yordan sama. Nabi-nabi Yordan mungkin berkata, inilah napak tilas pertama negeri perjanjian, gerbangnya bangsa, bukan cuma gerbang kota. Ini gerbangnya bangsa, ini luar biasa, ini pintu masuknya. Kita mesti jaga, ini peperangan rohaninya kita. Dia bicara tinggal di sini, dan Elisa berkata, tidak, aku harus jalan terus. Ketika Elia naik ke surga, Anda perhatikan baik-baik ceritanya. Ketika Elia naik ke surga, Elisa kembali ke kota-kota tersebut. Dan yang paling menarik, setiap kota ada masalah yang membutuhkan Elisa untuk menyelesaikan. Ternyata kenyataan tidak sebagus promosi. Sampai di Yordan ada mata kapak yang tenggelam. Sampai di Yeriko ada mata air yang pahit, yang mematikan janin dan menggugurkan janin di kandungan. Sampai di Betel ada anak-anak kecil yang tidak peduli dan tidak takut pada hamba Tuhan. Ketika Elisa lewat, mereka teriak, botak, 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 botak. Kurang ajar. Ternyata ada masalah yang tidak pernah ditemui pada perjumpaan pertama. Waktu dia datang ke kota itu pertama, justru masalah itu baru terlihat pada perjumpaan kedua. Bagi anak muda yang lagi cari pacar, jangan terjebak pada cinta pandangan pertama. Seringkali promosi tidak sebaik, seringkali kenyataan tidak sebaik promosi. Itu yang terjadi. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa kita mengerti dari pengalaman kedua. Belum lagi saya cerita tentang Musa semak belukar yang bernyala-nyala. Zaman itu biasa semak belukar bernyala-nyala, biasa semak belukar terbakar, biasa. Mereka ada di padang gurun, panas kering. Ketika semak belukar saking panasnya terbakar, biasa. Yang membuat berbeda ketika Musa lihat itu terbakar, dia pergi. Setelah dia pergi, dia kembali. Dia lihat semak belukar yang sama masih terbakar dan tidak hangus. Dia hanya bisa mengerti itu berbeda ketika dia mengalami pengalaman kedua. Nah, sudah. Kembali ke Naomi. Dan dari situ Naomi ketika dia kembali lagi pada pengalaman keduanya, tiba-tiba mereka berkata, Naomi kah itu? The pleasure itu kah dia? Yang menyenangkan kah dia datang? Dan Naomi berkata, don't call me Naomi, jangan panggil aku pleasure, kesukaan, kesenangan. Call me Mara, panggil aku Mara, yang berarti pahit, kekecewaan. Saya suka kata Mara, pahit, kecewa, dekat dengan bahasa Indonesia, marah. Aku marah sebab Tuhan sudah buat marah. Dan saya sering kali bilang, ternyata orang yang suka marah kemungkinan besar simpan pahit. Bilang sama sebelah, saya tahu Anda semua pakai masker, bilang sama sebelah, orang yang suka marah-marah itu pahit. Bilang sama sebelah, makanya jangan pahit. Amin, amin, amin. Dan dia pahit. Kenapa dia pahit? Kenapa dia kecewa? Kenapa? Pengalaman kedua bagi Naomi tidak menyenangkan. Kenapa dia merasa pahit, kecewa? Dia berkata ada 3 alasan. Nomor 1, Tuhan dengan penuh, tangan penuh aku pergi. 3 alasan. Nomor 1, tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan mengembalikan aku dengan tangan yang kosong. Artinya Tuhan tidak pernah memberi, Tuhan hanya mengambil daripada. Ada banyak orang berpikir sama, cuma minta, beri. Tapi mana yang semua sekarang saya sudah beri? Mana Tuhan mau tolong saya? Ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya mengambil dan tidak pernah memberi. Alasan kedua kenapa Naomi pahit, dia berkata, Tuhan naik saksi untuk mempermalukan aku. Jadi Tuhan bukan hanya mengambil dan tidak pernah memberi. Kedua, Tuhan ada untuk mempermalukan aku.
Nomor 3 dia berkata, yang maha kuasa buat segala malapetaka dalam hidupku. Nomor 1, Tuhan hanya mengambil, tidak pernah memberi. Nomor 2, Tuhan mempermalukan. Nomor 3, Tuhan berbuat segala sesuatu yang jahat. Mari, ini 3 alasan Naomi yang menyebutkan dirinya pahit atau marah. Tapi izinkan saya memberi 3 argumen untuk mematahkan setiap alasan Naomi. Nomor 1, ayat 21 dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Sekali lagi dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tunggu dulu, tangan yang apa? Penuh. Saya tanya, Rut 1 ayat 1, kenapa Naomi dan Elimelek pergi dari Bethlehem? Ada kelaparan. Berarti seharusnya mereka keluar dengan tangan yang kosong. Kenapa dia bilang, aku pergi dengan tangan penuh? Kalau tangan penuh, kenapa kamu pergi dari Bethlehem? Kamu pergi sebab kamu merasa kamu punya tangan yang kosong. Jawabannya, mungkinkah hari itu mereka merasa lapar kosong. Tetapi setelah it came to pass, setelah berlalunya waktu, Naomi menjadi sadar mereka pergi mungkin dalam keadaan tangan yang kosong, tapi paling tidak hati mereka penuh. Mereka masih punya satu sama lain. Suami masih punya istri, istri masih punya suami, orang tua masih punya anak. Perut mereka boleh kosong, tapi hati mereka masih penuh. Makanya dia berkata, aku pergi dengan tangan penuh. Persoalannya adalah sekarang aku kembali dengan tangan yang kosong. Sebab dia sudah kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dan orang yang mencintai dia. Jangan-jangan dia belajar bahwa secara materi dia mungkin berkekurangan. Tetapi yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini bukan soal materi, tetapi apa yang ada di dalam hatinya yang sesungguhnya. Dia merasa dia pergi dengan tangan yang penuh. Sebab dia merasa dia masih punya suami. Dia merasa dia masih punya anak-anak yang akan menjadi jaminan akan masa tuanya. Tapi persoalannya adalah hari itu dia baru sadar bahwa dia boleh punya segala isi dunia. Tetapi ketika dia kehilangan hatinya, sesungguhnya dia kembali dengan kosong. Dan yang ironisnya adalah waktu Bethlehem lapar dia pergi, waktu Bethlehem menuai dia kembali. Ironis kan? Bethlehem kosong dia pergi supaya dia bisa penuh, tetapi waktu justru dia kosong dia kembali Bethlehem penuh. Saya mau beritahu pada Anda, Bapak Ibu, catat baik-baik. Semua masalah ada masa kadaluarsanya. Hanya pada satu musim tertentu. Dan kalau itu hanya pada satu musim tertentu, dengar baik-baik, jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya, rumah roti Anda dan saya. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan dia. Jangan pernah. Sebab satu kali Tuhan akan buktikan, kalau kamu tinggalkan Bethlehem, Tuhan akan memberkati Bethlehem. Dan justru yang meninggalkan Bethlehem akan kosong. Saya percaya COVID-19 ini ada masa waktunya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi begitu. Cara kita mungkin akan berubah. Manusia punya kemampuan untuk berinovasi, beradaptasi yang sangat tinggi. Tetapi dalam keadaan itu saya percaya Tuhan tetap punya cara untuk membuka pintu-pintu berkat bagi umatnya yang setia kepada dia. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya. Jangan pernah tinggalkan rumah roti Anda dan saya. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Sebab itulah yang akan memberi kita kekuatan menghadapi setiap masalah. Yang kedua, alasan kedua sederhana, dia berkata, Tuhan naik saksi. Artinya dia berkata, Tuhan naik saksi, artinya Tuhan ada untuk membuat aku malu. Tetapi yang ketiga, saya lanjut sebentar, saya balik yang kedua. Yang ketiga dia berkata, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia pergi dari Bethlehem? Dia berkata sederhana, sebab Tuhan buat segala sesuatu malapetaka terhadap aku. Malapetaka bahasa Ibraninya ra'ah, sama-sama bilang ra'ah.
Ra'ah punya dua arti. Satu, segala sesuatu yang jahat, di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Alasan kedua, dia berkata, Tuhan buat malapetaka kepadaku, Tuhan buat ra'ah kepadaku. Segala sesuatu yang jahat, tidak ada kebaikannya sama sekali di dalamnya. Tunggu dulu. Baca, lihat ayat 21 baik-baik. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan membuat aku kembali. Saya tanya, siapa yang suruh Elimelek dan Naomi pergi? Siapa yang membawa kembali? Tuhan. Berarti mereka pergi karena siapa? Diri sendiri. Yang suruh kamu pergi siapa? Diri sendiri. Kalau kemudian kamu mengalami malapetaka karena pilihanmu itu, berarti salah siapa? Ada banyak masalah terjadi sebenarnya bukan karena Tuhan. Ada banyak masalah terjadi sebenarnya karena pilihan sendiri. Dan jangan salah mengerti dengan prosesnya Tuhan. Jangan salah mengerti. Proses Tuhan terjadi bukan karena kita buat sesuatu yang salah. Proses Tuhan terjadi justru karena kita sementara melakukan yang benar. Yohanes 15, apabila carang itu berbuah, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Apabila carang itu tidak berbuah, dipatahkan, ra'ah, dipatahkan, dibuang ke dalam api. Sekali lagi ya. Carang itu berbuah, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Apabila carang itu tidak berbuah, dipatahkan, dipotong, dan dibuang ke dalam api. Berarti proses terjadi bukan karena kita tidak berbuah. Proses terjadi justru karena kita sementara berbuah. Tuhan memproses kita bukan karena kita salah. Tuhan memproses kita justru karena kita benar. Apabila carang itu berbuah, diproses supaya berbuah lebih banyak. Berarti Tuhan memproses kita bukan karena kita buat salah. Tuhan memproses kita justru karena kita buat benar. Tujuan proses supaya kita berbuah lebih banyak. Kalau Anda buat salah sendiri, itu bukan proses. Itu salah sendiri. Problem. Apakah Tuhan mendidik anak-annya, menghajar anaknya? Ya. Tetapi hajaran didikan Tuhan dalam bentuk untuk membuat kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Setuju? Apakah Tuhan menghukum anak-anaknya? Tidak. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17, tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Sudah ada di bawah hukuman. Itu begini contohnya. Kalau saya punya, misalnya saya masih punya anak yang kecil, misalnya anak saya sudah mulai gede, anak saya masih kecil, misalnya usia 5-4 tahun, saya bilang sama anak, nak jangan main pisau ya nak, aduh jangan main pisau itu, papa lihat sini tuh pisau, jangan main pisau ya nak, nanti luka sakit loh, jangan main pisau. Satu kali tanpa sepengetahuan saya, anak saya yang 5-4 tahun ambil pisau tanpa sepengetahuan saya. Dan satu kali karena dia ambil pisau tanpa pengawasan, tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba jarinya terluka karena pisau. Saya tanya, dia terluka karena omongan saya, jangan main pisau ya nanti luka. Nah, itu gara-gara papa kutuk-kutuk terus makanya kena. Itu karena omongan saya atau karena perbuatannya dia? Perbuatannya dia. Dia terluka bukan karena saya bilang dia akan terluka. Dia terluka sebab saya tahu kalau kamu lakukan itu, kamu pasti akan terluka. Kamu di bawah hukuman. Bukan Tuhan yang menghukum, perbuatan kita sendiri yang menghukum kita. Dia salah ketika dia berkata, Tuhanlah yang ra'ah, Tuhanlah yang memberi malapetaka, nggak ada yang baik, dia yang ra'ah, Tuhanlah yang mematahkan aku daripadanya, Tuhanlah yang meninggalkan aku. Bukan, persoalannya bukan Tuhan yang meninggalkan kamu, kamulah yang meninggalkan Tuhan. Makanya alasannya dengan tangan penuh aku pergi, yang pergi kamu. Kenapa kamu salahkan Tuhan? Jangan masuk medan peperangan yang Tuhan gak pernah suruh. Kita orang Kristen ini aneh. Tuhan suruh kita gak pernah bikin, Tuhan
Tuhan tidak suruh, kita selalu bikin. Nggak pernah suruh gosip, Anda gosip. Suruh nginjil, Anda nggak pernah nginjil. Kan kebalik. Makanya dia bilang, aku pergi. Maka kalau saya ada di situ yang suruh kamu pergi, siapa? Diri sendiri. Makanya ada lagu orang yang suka merantau ke Jakarta, misalnya kota besar, ada lagu yang bilang begini, siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta, sendiri suka, sendiri rasa. Orang Manado tambah, dodo sayang. Lu yang mau, lu yang terima. Dengar, kalau kita jalan menurut pilihan kita, ya Anda jaga diri sendiri, Anda gaji diri sendiri, Anda tolong diri sendiri. Tapi kalau kita jalan menurut jalannya Tuhan, Dia yang jaga kita, Dia yang pelihara kita, Dia yang tolong kita. Sesederhana itu. Kita berjalan pada jalannya siapa? Jalan kita atau jalan Dia? Alasan yang ketiga, sekali lagi dia berkata, Tuhan naik saksi terhadap aku. Yang ketiga, tadi saya berkata, dia mempermalukan. Dalam pikiran Naomi, ketika dia berkata, Tuhan sudah naik saksi terhadap aku, artinya begini, Tuhan buat aku kembali. Yang mengembalikan Tuhan toh. Kan dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, aku yang pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan mengembalikan aku. Artinya, dia mau bilang begini, artinya aku kembali bukan karena kemauan sendiri, aku kembali karena terpaksa. Sudah gak ada jalan yang lain, Tuhan yang paksa aku kembali. Dan Naomi berkata, Tuhan paksa aku kembali ke kampung halamanku di Bethlehem untuk mempermalukan aku. Ya toh, kalau kembali kan pasukan kalah perang toh. Iya. Gak dapat apa-apa, pulang gak dapat apa-apa, malah lebih jelek daripada sebelumnya. Itu namanya pasukan kalah perang. Itu sudah nyerah di kota lain, sudah kembali ke kampung halaman. Dan dia berkata, Tuhan buat aku kembali sebab Tuhan hendak mempermalukan aku di hadapan tetangga-tetangga dan kerabat keluarga. Aku nggak mau kembali, tapi Tuhan yang paksa aku kembali. Dia memulangkan aku sebab dia hendak mempermalukan aku. Tuhan mau jawab begini, bukan Tuhan mengembalikan Naomi untuk mempermalukan Naomi. Tuhan mengembalikan Naomi untuk memulihkan Naomi. Sebab ada hal-hal yang kamu tidak akan pernah mengerti hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang kamu hanya bisa alami dari pengalaman kedua. Waktulah yang akan membuktikan itu semua. Naomi kembali lagi salah mengerti dengan Tuhan. Dia bilang, aku sudah kalah, aku gak ada apa-apa. Dia buat yang jahat, dia ambil, dia kembalikan aku untuk mempermalukan aku. Aku sudah kosong, tidak punya apa-apa. Tunggu dulu. Naomi, waktu kamu keluar dari Bethlehem, kamu pikir kosong. Ternyata sekarang kamu sadar kamu keluar dari Bethlehem, ternyata kamu penuh. Naomi, jangan-jangan waktu kamu kembali ke Bethlehem, kamu pikir kamu kosong, tetapi sebenarnya kamu tidak benar-benar kosong. Kamu pikir dulu waktu kamu keluar dari Bethlehem, kamu pikir kamu tidak punya harta benda, tetapi kalau selama kamu masih punya suami, kamu punya anak-anak, kamu rasa penuh sekarang toh. Jangan-jangan Naomi sekarang waktu kamu kembali, kamu pikir kosong, suami sudah tidak ada, anak-anak tidak ada, kekayaan juga tidak ada. Jangan-jangan kamu pikir kosong, tetapi sesungguhnya kamu tidak kosong, sebab kamu masih punya seseorang di samping. Siapa? Tuhan. Ruth. Naomi punya dua menantu, Orpa dan Ruth. Orpa, bahasa Ibraninya Oref, berarti tegar tengkuk, keras kepala. Ruth, Rah. Ruth bahasa Ibraninya Rah, yang berarti persahabatan. Cowok-cowok cari istri, ada dua jenis istri, Oref apa Rah? Yang tegar tengkuk apa yang mau bersahabat. Tapi dengar, dengan siapa kita berteman akan menentukan keadaan kita besok. Makanya dia berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab siapa temanmu, siapa orang di sampingmu akan menentukan masa depanmu.
Itu yang Adam katakan soal Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Dia berkata Hawa lah yang menentukan segala sesuatu. Sebab siapa di samping Anda dan saya akan menentukan kehidupan kita. Dan hari itu puji Tuhan, Naomi tidak berjalan dengan Oref, keras kepala. Naomi berjalan dengan Rah, yang bersahabat. Anda lihat ketika Naomi sudah hancur, sudah salah, Naomi selalu punya dua pilihan. Tetap keras kepala menganggap Tuhan jahat, atau belajar bersahabat dengan Tuhan. Dan itu yang menarik. Ketika Anda baca Rut 2, Rut 3, Anda akan temukan, Rut 4, Anda akan temukan ketika Boas itu hadir. Boas gambaran dari Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Tiba-tiba ketika Boas hadir, yang menariknya adalah Naomi mempersembahkan satu-satunya yang dia miliki kepada Boas, gambaran dari Tuhan. Dia mempersembahkan siapa? Rut. Apa itu Rut? Rah. Apa itu Rah? Bersahabat. Menarik kan? Orang Ibrani sementara bermain kata. Naomi berkata, Tuhan buat segala sesuatu yang jahat, malapetaka, Ra'ah. Tuhan bilang, aku tidak beri kamu Ra'ah, aku beri kamu Rah. Persahabatan. Cuma selama ini persahabatan Tuhan kamu anggap sebagai salah mengerti. Tuhan yang mengecewakan engkau, Tuhan yang berbuat segala sesuatu yang jahat. Tidak, Tuhan kembalikan engkau ke Bethlehem justru sebab Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau bersahabat ulang dengan engkau. Tiba-tiba ketika Rut 2, Rut 3 Naomi menjadi sadar, dia memberi Rah persahabatannya kepada Boas, gambaran daripada Yesus. Dan hasil dari keintiman antara Rut, Rah persahabatan dengan Boas, Tuhan Yesus lahir yang namanya Obed. Obed punya dua arti, penyembahan atau pengabdian. Pengabdian, penyembahan adalah hasil dari keintiman, persahabatan dengan Tuhan. Anda takluk pada orang hanya karena dua alasan, intimidasi, ketakutan, atau karena cinta, relasi. Tuhan tidak mau kita mengabdi kepada Dia karena intimidasi. Dia mau kita mengabdi kepada Dia karena kita mencintai Dia. Dan disitulah problem kisah Naomi yang sesungguhnya. Apa problem kisah Naomi sesungguhnya? Obed, pengabdian. Apa yang hilang dari kisah Naomi? Pengabdian. Naomi punya suami Elimelek, Eli Allah, Melek raja, Allahku rajaku. Ini yang hilang. Ada orang-orang yang mengaku Tuhan itu raja, Tuhan itu Allah. Tuhan gak suruh pergi, dia malah pergi. Kamu bilang bahwa Tuhanku, Allahku, rajaku. Setuju toh? Elimelek, Tuhanlah Allahku, Tuhanlah rajaku. Setuju? Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak suruh pergi, kamu pergi? Apa yang kurang dari situ? Pengabdian. Saya takut ada banyak orang Kristen mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala Raja. Tadi kita nyanyi, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan gak pernah suruh Anda bikin. Tuhan suruh Anda gak pernah lakukan. Saya tidak bicara tentang intimidasi, denominasi, saya tidak bicara soal itu. Saya bicara tentang pengabdian yang lahir dari sebuah keintiman, persahabatan dengan Tuhan. Tidak salah mengerti tentang Dia. Kita mengaku Dia Tuhan, oke. Kita mengaku Yesus Raja, amin. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada Obed dalam pengakuan kita? Apakah ada pengabdian di dalam pengakuan kita? Elimelek tidak punya itu ternyata. Itulah akar persoalan yang sesungguhnya dari awal. Tuhan gak pernah suruh kamu jalan. Hari ini kita belajar kembali lagi. Jangan salah mengerti dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat, Dia bukan Tuhan yang kejam, Dia Tuhan yang baik. Hari ini seringkali keadaan yang membuat kita akhirnya salah ngerti dengan Dia. Padahal kenapa Tuhan bawa aku ke sini? Oh, Tuhan hendak mempermalukan. Tuhan tidak sementara mau mempermalukan. Segala sesuatu yang Dia perbuat untuk Anda dan saya, Dia buat untuk memulihkan kita. Tapi kita harus belajar menyerahkan Rah kita, persahabatan, bukan Oref kita.
bukan keras kepala kita. Sudah salah, ngakulah salah. Izinkan dia proses kita, izinkan dia bawa kita kembali, izinkan dia memulihkan kita. Sudah salah, nggak ngaku salah, itu namanya oref. Dan ketika Obed lahir, mereka taruh Obed di tangannya Naomi, sehingga Naomi tangannya kembali lagi penuh. Dan yang paling luar biasa, tetangga-tetangganya muncul dan berkata, Obed 10 kali lipat lebih baik daripada anak-anakmu sendiri. Anda pikir Anda kehilangan sesuatu yang baik? Kalau Tuhan pulihkan, Anda akan lihat Tuhan punya 10 kali lebih baik. Amin. Syadayadaya. Haleluya. Yada 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 mo. Kau besar, kau luar biasa. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Jangan salah ngerti dengan Tuhan. Syada bayara basyane adamo. Kiana basyane adamo. Saya ini tiba-tiba ada satu perumpamaan yang luar biasa ada dalam kepala saya. Dia berkata seakan-akan, Doni, kalau satu carang sudah tidak lagi melekat dengan benar pada batang pohon, walaupun di luarnya kelihatan masih lengket, masih nyambung, tapi dalamnya sudah mati. Doni tidak butuh angin yang keras untuk mematahkan carang yang sudah mati. Tidak butuh hujan yang lebat untuk mematahkan cabaran yang sudah mati, untuk break dari carang yang sudah mati. Tidak perlu hujan keras, angin keras dikit aja, carang itu sudah terlepas. Sebab pada dasarnya dia sudah tidak lengket pada batangnya. Ketika orang sudah tidak punya persahabatan dengan Tuhan, gak perlu persoalan besar untuk buat dia dilepaskan dari Tuhan. Gak perlu tantangan yang besar untuk buat Anda keluar dari Tuhan. Tidak perlu. Tantangan kecil, alasan kecil saja sudah Anda bisa pakai untuk mundur dari dia. Bilang sama umatku, hari ini lengket sama Tuhan. Beri persahabatan sama Tuhan. Bethlehemmu mungkin sementara lapar hari ini, tapi tunggu sampai satu kali Tuhan buktikan bahwa Bethlehem akan kembali lagi menuai. Rut 1 ditutup dengan penuaian Bethlehem, tapi Rut 4 ditutup dengan penuaian Naomi 10 kali lipat lebih daripada sebelumnya. Hari ini jangan pernah tinggalkan rumah roti kita. Tetap dekat sama Tuhan. Yang mari beri persahabatanmu sama Tuhan. Aku gak akan marah, aku gak akan kecewa, aku akan tetap bilang Tuhan Yesus baik. Sahabatanmu, jangan beri kemarahanmu, jangan beri
biarkan kami berjalan sendiri. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu rencana kehendak-Mu itu yang terbaik. Seperti yang Kau mau, Tuhan. Yes, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Lekatkan hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami hanya melekat kepada Hati-Mu. Yes, Tuhan. Tetapkan setiap langkah kami, agar kami tidak salah melangkah. Sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semuanya yang Tuhan mau, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu digenapi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Berapa anak-anak yang tidak taat, berapa sering kita seperti anak-anak yang tidak dengaran akan Engkau. Berapa sering kami mengambil keputusan, mengambil sebuah kebijakan atas kehendak kami sendiri. Tapi Bapa membiarkan kami berjalan. Bahkan kami lari jauh daripada pusaran kehendak Bapa. Kami pergi dengan kepenuhan cinta kasih-Mu. Tapi berapa sering kami sebagai anak-anak, tiba satu saat kami mengalami kehampaan, kami mengalami kekosongan. Tapi sekali lagi Tuhan, firman-Mu menjamin setiap kami. Sekalipun kami jatuh, Tuhan Bapa tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Keluarga Abimelek, mereka kehilangan. Dalam hati Naomi mengalami sebuah kehampaan, kekosongan, kesia-siaan. Tapi sekali lagi Tuhan menarik dia kembali ke dalam berkat Bethlehem, rumah roti. Tuhan, pagi ini Engkau ajar kepada setiap kami, baik kami yang mendengarkan sabda kebenaran di tempat ini maupun yang di rumah-rumah maupun yang streaming. Kami tahu rencana itu tidak pernah gagal. Amin. Rencana Bapa indah pada waktunya. Amin. Kami tahu di bawah kolong langit tidak ada perkara yang akan berlalu. Yang firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Ajar kami percaya kepada firman-Mu. Ajar kami berjalan bersandar kepada kekuatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah suluh dalam kehidupan kami. Kami terang bagi jalan kami. Ajar kami hari ini punya hati yang teguh, hanya memegang janji kebenaran-Mu. Apapun boleh memegang firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun terjadi kekeringan, tetap
Tetapi berbahagialah kami yang percaya, kami yang bersandar kepada kekuatan-Mu. Maka pohon kehidupan kami akan tetap berdaun lebat, akan tetap berbuah pada musimnya. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga pertama kami bertemu dengan Engkau, itulah Betel. Kedua kali kami bertemu Engkau, itu menjadi El Betel. Biarlah kami mengalami El Betelnya Tuhan. Terus kami mengalami kehadiran eksistensi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Teguhkan hati kami, menteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi benih yang terus bertumbuh, menjadi sebuah kekuatan ilahi, terus menuntun, menopang, membimbing, menerangi jalan kami. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Doni, berkati dia Tuhan dengan keluarga dan anak-anaknya. Sekali lagi Tuhan, ada jaminan-Mu dalam hidupnya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Tuhan berkati Tuhan. Semua berjalan di dalam anugerah-Mu. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang streaming, Tuhan catat masing-masing sesuai iman pengharapan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala puji, syukur, hormat, keagungan, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran bagi Engkau Tuhan yang layak dipuja dan disembah dan diagungkan sampai selama-lamanya. Kami akan berkata sepakat sama-sama kata